Ini adalah kisah Amatron dan Rusdi. Biar semua tahu, ini kisah yang baru. Sama-sama kita tentang sampai menang. Kuasa ini kita mencari seluruh ngawi. Wow, kuasa ini jadi reality. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu. Ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Amatron dan Rusdi. Halo semua, tahu nggak sih kalian kalau sistem supresi debu di tambang terbuka itu masih minim sekali penggunaan elektrifikasi dan otomatisasi. Masih banyak sekali yang masih menggunakan sistem operator manusia yang dimana ini dianggap kurang relevan dan tidak dapat mendapatkan data secara real time. Nah, kita bisa mengacu pada beberapa perusahaan besar yang telah melakukan elektrifikasi di Indonesia. Misalnya ada PT Bukit Asam dan ada PT Vale. Kemudian bagaimana dengan otomatisasi? Sayangnya, otomatisasi ini baru terjadi pada perusahaan-perusahaan di luar negeri. Misalnya, ada BHP dan ada Rio Tinto. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan sebuah solusi terhadap sistem supresi debu di tambang terbuka, yaitu Medusa, Mine Dust Suppression Autonomous Vehicle. Nah, di mana Medusa ini merupakan sebuah kendaraan robotik tanpa awak yang dimana dilakukan elektrifikasi dan otomatisasi, sehingga dapat melakukan supresi debu di tambang terbuka yang dimana dapat menyelesaikan beberapa masalah penting yang tidak dapat dilakukan oleh operator manusia. Nah, Medusa ini tidak hanya soal elektrifikasi dan otomatisasi, namun juga banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari Medusa ini. Misalnya, kita dapat mengurangi biaya yang akan kita keluarkan dalam jangka panjang. Kemudian, dari Medusa ini kita juga bisa mendapatkan data yang bisa kita analisis untuk prediksi yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, di mana ini menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem water truck yang ada di tambang sekarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana komponen-komponen yang ada pada sistem kami dapat terintegrasi dengan baik. Kita mulai dari sensor debu yang ada di lapangan. Sensor debu ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada kadar debu berlebih. Kemudian data tersebut akan diolah melalui Arduino Uno dan informasinya akan dikirim ke robot kami yang berada di station. Untuk melakukan komunikasi ini, kami menggunakan bantuan dari komponen yang bernama NRF. Ketika robot kami berhasil untuk menerima informasi tersebut, maka robot kami akan bergerak. Untuk menggerakkan robot kami ini, kami menggunakan microcontroller atau suatu sistem yang membantu mengintegrasikan komponen-komponen yang ada di robot. Microcontroller yang kami gunakan adalah ESP32S3. Kemudian, sebelum melaksanakan tugasnya untuk menyiram debu, robot kami memiliki water level sensor capacity. Sensor ini letaknya ada di dalam tangki mobil. Fungsinya untuk mendeteksi apakah volume air atau kapasitas air di dalam tangki mobil ini cukup untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu menyemprot debu. Jika tidak cukup, maka robot kami akan mengisi air secara otomatis melalui sistem pompa yang ada di stasiunnya. Jika cukup, maka robot kami akan langsung menjalankan tugasnya, yaitu menyemprotkan debu pada lokasi di mana sensor debu itu terdeteksi. Untuk jalan atau untuk menuju lokasi di mana sensor debu terdeteksi, kami menggunakan sistem line following, di mana dengan bantuan komponen sensor infrared, kami membuat lintasan atau jalur dengan bahan dari lakban hitam. Itu adalah lintasan atau jalur yang digunakan untuk robot kami sampai ke tujuannya. Selain itu, di jalur tersebut kami juga menggunakan RFID tag pada lintasannya, ada dua, di in dan out, dan juga RFID scanningnya yang ada di bagian bawah dari komponen robot kami. Cara kerjanya begini, ketika robot kami keluar dari dock menuju lokasi di mana ada kadar debu berlebih, maka robot akan terlebih dahulu men-scan RFID in. Ketika berhasil terscan, maka robot akan mengaktifkan pompa air dan menyemprotkan air ke lokasi sekitar di mana debu berlebih terdeteksi. Selanjutnya, robot akan mendeteksi RFID out, di mana robot tersebut akan mematikan pompa di dalam
sistemnya sehingga penyiraman berhenti. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka robot akan kembali ke dock atau stationnya. Selain itu, di station kami juga melengkapi beberapa fitur, yaitu wireless charging atau magnetic charging, dan juga automatic refilling water. Hal itu akan memudahkan komponen kami, maksud saya hal tersebut akan memudahkan robot kami dalam melakukan pengecasan dan juga pengisian air sesuai dengan kebutuhannya. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, pasti menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa kami kan berjuang.